Hari ini kita akan membahas pertanyaan ini. Mengapa beberapa orang, beberapa migran, merasa begitu berhak sehingga ketika mereka pergi ke negara asing, padahal mereka tidak harus pergi ke sana, mereka secara sadar membuat keputusan untuk meninggalkan negara mereka, meninggalkan orang-orang mereka demi mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi, mereka pergi ke negara lain dan kemudian ketika mereka sampai di negara itu, mereka mulai menuntut penduduk asli untuk mengubah cara hidup mereka hanya agar mereka bisa merasa diterima. Mengapa ada orang yang melakukan itu? Jadi, kita akan membahas pertanyaan itu, oke? Dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa video orang-orang Muslim yang akan menunjukkan mengapa mereka berperilaku seperti anak manja soal migran. Maksud saya, tidak ada komunitas migran lain yang berperilaku seperti ini. Lihatlah ini. Pria Muslim ini marah ketika dia melihat sebuah restoran di London yang bertuliskan tidak ada makanan halal. Silakan lihat. Bagaimana bisa saya berjalan-jalan di Hammersmith dan melihat ini di sebuah toko dengan bangga non-halal? Ya, toko ini harus dirusak saja. Toko ini harus ditutup. Maksudnya, seseorang harus datang dan merusak toko ini. Dia mengatakannya secara terbuka dan lihat, bahkan tidak menutupi wajahnya. Sebegitu beraninya mereka, menurut mereka. Sebegitu tak tersentuhnya mereka, menurut mereka. Dia melihat sebuah subteks kecil di sana. Tertulis, nyanyi apa saja, nyanyi taba. Dan tertulis dengan bangga, non-halal, yang sebenarnya bisa saja diabaikan, tapi tidak. Dia justru tersinggung dengan itu. Mungkin orang-orang non-halal temukan toko ini. Letaknya di Hammersmith. Cari toko ini teman-teman. Kalau kalian tidak mau makanan non-halal, kenapa harus mencarinya? Kalian mau masuk ke sana dan coba makanannya? Tidak. Dia menyuruh orang-orang untuk datang dan merusaknya. Usaha itu harus ditutup. Bagaimana usaha ini harus ditutup? Dan ini jelas adalah restoran milik Harman Singh, pria ini. Jelas banyak orang menuduhnya menghasut dan memprovokasi komunitas Muslim, bahkan jika itu benar. Bahkan jika itu benar. Itu seharusnya diperbolehkan. Kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa kita tidak menyajikan makanan halal karena penyembelihan halal. Makanan halal berarti penyembelihan halal, yang menurut kami adalah kekejaman terhadap hewan. Kami tidak suka itu, jadi kami tidak menyajikannya. Kita seharusnya bisa mengatakan itu. Tapi entah kenapa, kita tidak diperbolehkan mengatakan banyak hal, melakukan banyak hal. Kita tidak bisa mengkritik Islam tanpa dituduh sebagai Islamofob. Padahal sebagian besar dari kita sebenarnya tidak peduli. Tapi orang-orang ini mulai secara aktif berkampanye melawan para pengkritik Islam dan mereka membahayakan keamanan kita. Kita harus sangat berhati-hati dalam menyembunyikan identitas kita, menyembunyikan informasi kita. Tapi 30-40 tahun yang lalu, hal ini tidak seperti sekarang. Hal ini tidak seperti sekarang. Salman Rushdie menulis sebuah buku pada tahun 1989. Saya tahu saat itu Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa untuk membunuhnya. Dan saat itu sangat sulit untuk memburunya karena jumlah Muslim belum sebanyak sekarang. Tapi akhirnya mereka berhasil menyerangnya. Jadi kenapa kita memiliki orang-orang seperti ini? Kenapa kita punya orang-orang yang merasa begitu berhak? Lihat wanita ini, lihat pasangan ini, dengarkan mereka. Atau kesulitan untuk berdoa di taman hiburan. Kami tidak peduli, kami tidak peduli, Dan ini terjadi. kami tidak peduli. Sebenarnya malah bagus itu terjadi. Tempat ini dulu punya ruang ibadah lintas agama di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Kerja bagus. Siapapun yang melakukannya, kerja bagus, pantas dapat kenaikan gaji. Sekarang kami harus mencari tempat yang sepi untuk berdoa dan kami menemukan ini. Kami juga harus mencari arah kiblat, tentu saja. Tapi kemudian kami sadar tempat ini memutar musik. Tempat ini memutar musik, jadi kamu juga harus menghilangkan musik dari paket-paketnya. Ini sebenarnya akan menjadi tempat yang sangat bagus untuk berdoa jika tidak ada musik. Jadi pencarian kami berlanjut sampai kami menemukan tempat ini. Sekarang mereka benar-benar memindahkan ruang doa ke sini. Ini sempurna, mereka makan. Tentu saja, kenapa kita melakukan ini? Inilah alasannya. Kita terus mati-matian mengakomodasi orang-orang ini. Kita terus memberikan mereka hak istimewa dan kelonggaran khusus. Dan akibatnya mereka terus menuntut lebih dan lebih lagi. Ini sebenarnya menciptakan sebuah budaya, teman-teman. Ini menciptakan sebuah budaya. Ketika orang-orang ini benar-benar memohon kepada negara-negara demokrasi barat dari negara asal mereka, mereka benar-benar memohon, tolong izinkan kami masuk. Kami akan melakukan apa saja. Saya akan mengemudi taksi, saya akan membersihkan toilet, saya akan melakukan apa saja, tolong izinkan kami masuk. Lalu kami bilang, oke, kami izinkan kalian masuk. Dan kemudian kepada penduduk asli, para politisi kami berkata mereka akan berintegrasi dan berasimilasi. Mereka justru sangat pandai memanfaatkan program kesejahteraan kami.
Dan mereka menjalankan banyak industri bawah tanah di mana mereka tidak perlu membayar pajak. Banyak bisnis tanpa pajak, tapi mereka tidak berasimilasi. Mereka tidak menganut nilai-nilai negara tempat mereka bermigrasi. Sebenarnya, disitulah kita salah. Jadi, para politisi kita berbohong kepada kita. Mereka bilang mereka akan berintegrasi dan berasimilasi. Janji yang mereka tawarkan sangat berbeda. Tapi pada akhirnya inilah yang kita dapatkan. Dan kita tidak berhenti di situ. Mereka juga tidak berhenti di situ. Mereka bilang, baiklah, beri mereka ruang doa. Baiklah, mereka ingin mengumandangkan teriakan Allahu Akbar lewat pengeras suara seperti ini. Kenapa kita membiarkan ini? Bayangkan semua orang yang tinggal di lingkungan itu. Saya tahu ini London Timur. Saya rasa 60-70% dari mereka adalah orang Bengali. Tapi bagaimana dengan non-Muslim lainnya di sana? Bagaimana dengan mereka? Saya tidak ingin mendengarnya. Tapi politisi kita yang menyedihkan terus saja. Mereka terus saja menyerah kepada mereka. Lihat saja, halo ini Kanada. Ini Kanada. Ada lebih dari 100 masjid di Toronto. Tapi mereka memutuskan untuk berdoa di tengah jalan yang ramai, menghalangi para pengendara dan layanan penting seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Kenapa? Dan kita juga memberikan mereka perlindungan. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa kita melakukannya? Kenapa mereka melakukan ini? Oke, saya akan beri jawabannya di akhir. Tapi kenapa kita membiarkan ini? Kenapa? Lihatlah ini. Hari ini, sekelompok Muslim berdoa di samping Kementerian Pertahanan menghadap ke monumen peringatan Irak dan Afghanistan. Mereka membuat pernyataan karena Inggris terlibat dalam perang melawan teror yang dipimpin Amerika Serikat dan melawan Irak. Orang-orang ini tidak setia kepada Inggris. Mereka setia kepada saudara Muslim mereka di Irak dan Afghanistan, serta seluruh dunia Muslim. Ya, kamu sudah melihat itu setelah perang Israel-Palestina. Lihat ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, memilih untuk berdoa seperti ini di tempat umum adalah tindakan politik. Itu adalah pernyataan sosial. Dan ya, itu adalah tindakan dominasi. Kami di sini. Datang dan hentikan kami jika kamu bisa. Siapapun yang memahami Islamisme seperti saya, dan saya sudah memberitahumu sejak lama, itulah sebabnya Nick Timothy, anggota parlemen konservatif untuk West Suffolk, tahu apa yang dia bicarakan. Memahami bahwa penguasaan ruang publik adalah bagian dari modus operandi. Itu dilakukan agar para Islamis bisa menunjukkan siapa yang berkuasa. Dan ini menjadi peluang rekrutmen yang sangat baik bagi mereka. Ketika banyak remaja Muslim yang bingung melihat ini, ketika mereka melihat Tommy Robinson, mereka berkata, ini adalah serangan terhadap kami. Padahal itu bukan serangan terhadap mereka sebagai individu, melainkan serangan terhadap budaya mereka. Tapi orang-orang merasa lebih terikat pada identitas budaya leluhur mereka yang alami. Itulah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa multikulturalisme tidak berhasil. Tidak peduli bagaimana, tidak peduli siapa kamu, jika kamu membiarkan mereka masuk, mereka akan selalu setia pada tanah air dan budaya leluhur mereka. Satu-satunya orang yang tidak diizinkan melakukan itu adalah orang kulit putih. Tapi tidak lagi, ini sedang berubah. Jadi mereka melakukan itu. Jadi untuk menunjukkan kepada Muslim lain dan masyarakat luas bahwa pihak berwenang akan tunduk pada kehendak mereka. Itu juga benar. Jelas sekali tidak perlu berdoa di sini. Keputusan untuk melakukan itu bersifat simbolis dan disengaja. Itu tidak disambut baik. Kita memiliki kebebasan beragama di negara ini, dan itu bukan alasan mengapa ada masjid. Tapi kita bukan negara Muslim. Dan ini tidak diterima, ini harus dihentikan. Dan kita perlu mulai mendeportasi orang-orang ini. Karena seperti yang saya katakan, saya sering mengatakan mereka tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi? Anda membiarkan mereka melakukan praktek penyembelihan halal. Ya, jika Anda menutup mata, Anda menyuruh PETA untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya PETA adalah organisasi sayap kiri. Mereka akan mendenda Anda jika Anda berlaku kejam terhadap anjing Anda. Atau jika itu rumah jagal milik orang kulit putih, jika itu rumah jagal milik orang pribumi di mana mereka menggunakan alat setrum yang mencurigakan, mereka akan mendenda mereka. Mereka akan membuat keributan tentang hal ini. Tapi kalau soal Muslim, tidak apa-apa. Biarkan saja mereka melakukannya. Tolonglah, bukankah mereka lucu? Itu tidak apa-apa. Dan itu sangat masuk akal. Barat atau masyarakat Barat yang lebih luas mengabaikan hal itu sejak awal karena itu tidak terjadi secara terang-terangan. Jumlah mereka sedikit. Mereka tidak seagresif dan sebermusuhan seperti sekarang. Mereka juga tidak terlalu menjadi sorotan publik seperti hari ini. Itulah mengapa semakin banyak orang yang mulai sadar dan berkata, tidak, cukup sudah, lihatlah ini.
Jadi kalian membiarkan mereka, kalian berpaling. Kalian membiarkan mereka berlaku kejam terhadap hewan. Kalian membiarkan mereka bertindak agresif ketika menentang keberadaan anjing di taman. Kalian memberitahu mereka bahwa itu tidak apa-apa. Kalian melakukan ini kepada perempuan kalian, memperlakukan mereka sebagai warga kelas 2 dan 3, memakaikan mereka pakaian seperti kantong sampah. Apakah kalian tahu seberapa tinggi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Muslim? Saya mengenal beberapa perempuan yang bekerja di pusat perlindungan perempuan. Dan 1 dari setiap 2 atau 3 perempuan adalah Muslim, baik dari Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, atau banyak juga yang berasal dari Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Dan mereka mendapatkan prioritas lebih tinggi. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan tempat karena suami mereka melakukan kekerasan, mereka memiliki antrean terpisah. Mereka mendapatkan prioritas perumahan seumur hidup. Mereka bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Mereka memiliki izin tinggal tanpa batas waktu, atau mereka memegang visa pasangan. Jadi memang seperti itulah keadaannya. Jadi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pemerintah kita membuka dompet mereka yang dibiayai oleh uang pajak Anda, dan Anda kembali berpaling. Kita tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Kita juga tidak membuat keributan tentang hal itu. Hal ini saja seharusnya sudah cukup bagi orang Barat untuk berkata, tidak, kami tidak akan mentolerir ini. Bagian ini saja, hal ini saja seharusnya sudah cukup. Tidak, kami tidak akan mentolerir ini. Dan bukan hanya kita, lihat ini. Mereka juga melakukan itu di Jepang, yang menjelaskan mengapa kita melihat begitu banyak aktivis Jepang yang anti-Islam. Saya benar-benar terkejut, teman-teman. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Jepang. Tiba-tiba, saya mulai melihat para aktivis Jepang Mereka mulai mengunggah video-video yang jelas-jelas menyerang Perdana Menteri baru mereka, Takaichi. Karena dia tampaknya telah membuka Jepang untuk segala jenis migran, kebanyakan Muslim. Bukankah itu luar biasa? Setiap negara yang didatangi Muslim, penduduk aslinya tiba-tiba bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak mau ini. Kenapa mereka tidak mau ini? Tapi siapa yang mengizinkan ini? Dimanapun kamu melihat, selalu ada orang liberal yang membela mereka. Lihat wanita ini. Lihat wanita ini. Ini dalam bahasa Jerman, jadi tidak ada gunanya memutar video ini. Tapi saya akan percaya pada captionnya dan saya akan memberitahu kalian apa yang dikatakan caption itu. Captionnya mengatakan, wanita ini berkata, saya muak dengan rasisme. Saya merasa lebih aman di samping pria Muslim ini daripada di samping pria Jerman kulit putih sayap kanan yang supremasis kulit putih dan rasis. Ini yang dia katakan. Saya tidak bisa percaya. Saya tidak bisa percaya kegilaan ini karena sudah berapa kali kami menunjukkan video kepada Anda tentang wanita-wanita serupa yang dilecehkan, diserang oleh orang-orang ini, orang-orang yang sama. Ini benar-benar membuat saya tercengang. Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda. Sebenarnya ini dari Jerman, saya rasa ini bagus. Oke, ini bagus. Ini bukan seorang supremasis kulit putih atau nasionalis Jerman kulit putih yang melakukan hal-hal ini. Lihatlah ini, di Halle. Di Halle, 4 Mädchen seluruhnya. Saya akan membacakan subtitlenya karena ini dalam bahasa Jerman. Di Halle, 4 gadis menjadi korban kekerasan seksual seperti yang dilaporkan oleh polisi. Akibatnya, 2 dari gadis-gadis tersebut dirawat di rumah sakit, sementara 2 lainnya menerima perawatan rawat jalan. Menurut temuan saat ini, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, tetapi mereka telah mengalami trauma seumur hidup. Saya benci ketika pihak berwenang mencoba meremehkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada cedera yang mengancam jiwa. Dan saya tahu informasi ini memang penting, karena jelas jika mereka mengalami kerusakan fisik sampai pada titik di mana mereka tidak bisa pulih atau mungkin meninggal, itu jelas merupakan informasi yang sangat penting. Tapi itu saja tidak cukup. Maksud saya, itu tidak cukup. Seperti beberapa hari yang lalu di Burnley, seorang pria Pakistan kelahiran Inggris lainnya secara acak menikam leher seorang gadis berusia 17 tahun. Polisi mengatakan tidak ada cedera yang berdampak seumur hidup. Saya berpikir, maaf, seolah-olah itu membuatnya jadi lebih baik. Mungkin memang sedikit lebih baik, tapi lebih baik bukanlah kata yang tepat. Itu membuatnya sedikit kurang buruk kurasa dibandingkan lumpuh seumur hidup, dibandingkan meninggal. Dan perlu diingat, para gadis itu diberi zat-zat yang mempengaruhi kesadaran, seperti obat-obatan pemerkosaan. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di dalam sebuah apartemen di sebuah gedung apartemen di selatan Hawali. Polisi telah mengidentifikasi 4 tersangka yang semuanya masih di bawah umur, berusia antara 13 hingga 16 tahun. Inilah yang kita lihat di mana-mana di seluruh barat, termasuk di Australia. Geng-geng Timur Tengah yang terorganisir melakukan razia syariah di klub malam, pub,
klub striptease dan rumah bordil di Melbourne. Dan siapa yang mereka gunakan? Anak-anak Afrika berusia antara 13 hingga 15 tahun karena mereka tidak bisa diadili sebagai orang dewasa dan mereka akan menghindari hukuman jangka panjang. Inilah sebabnya saya katakan hukum kita, hukum barat, tidak dirancang untuk menangani masalah ini. Orang-orang ini secara kolektif menurunkan tingkat belas kasih di masyarakat kita. Kamu harus menurunkan tingkat belas kasihmu. Kamu harus melakukannya. Kamu tidak bisa menunjukkan belas kasih kepada anak-anak ini karena di barat kita berpikir anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka, kita harus, kamu tahu, berbelas kasih kepada mereka. Kita harus mencari akar permasalahannya. Tidak, karena kita telah mendatangkan orang-orang dari budaya di mana mereka telah menyaksikan kekejaman yang ekstrim. Mereka trauma seumur hidup. Maksud saya tidak akan terkejut jika anak-anak ini pernah melihat paman mereka dipotong atau dicincang menjadi beberapa bagian saat mereka menonton seperti ini. Mereka trauma seumur hidup. Dia telah melihat ayahnya memukuli ibunya habis-habisan, tepat di depan matanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang akan terjadi? Dia akan melampiaskannya kepada orang-orang biasa. Orang-orang ini terluka secara mental. Mereka tidak sehat secara mental untuk tinggal di barat, bahkan jika mereka lahir di sini. Karena orang tua mereka tidak lahir di sini. Mereka membawa praktek budaya buruk mereka ke South Hall. Polisi telah mengidentifikasi 4 tersangka. Semuanya masih di bawah umur antara usia 13 dan 16 tahun. 3 tersangka yang telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana, yaitu berusia 14 dan 16 tahun, telah ditahan sementara. Polisi masih melanjutkan penyelidikan mereka. Semuanya kemungkinan adalah migran. Dan wanita ini, siapa wanita ini? Dan wanita ini berkata, saya merasa lebih aman di samping pria ini. Sebenarnya bukan. Ini bahkan bukan video yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Biarkan saya tunjukkan video yang sebenarnya. Lihat ini. Lihat ini. Ini baru saja terjadi di Swiss. Muslimah ini berkata, saya merasa lebih aman di sampingnya. Anda tahu, saya sebenarnya merasa lebih aman di samping seorang etnonasionalis kulit putih daripada orang-orang ini. Karena seorang etnonasionalis kulit putih mungkin akan berkata kepada saya, "Hei, Anda tahu, saya tidak suka kamu di negara saya. Kamu mungkin orang baik, tapi kamu harus pergi, bla bla bla." Setidaknya dia tidak akan berhenti mengecam saya pada tahap ini. Kita belum sampai di sana, karena pendulum masyarakat kita masih agak ke kiri. Dan itu seharusnya digeser sedikit ke kanan. Oke, bukan sampai sejauh kanan, di mana orang seperti kita mulai dipukuli di jalanan, tapi belum sampai ke sana, belum mendekati itu. Setiap orang mampu menunjukkan kekerasan. Setiap orang. Jadi jangan bilang pada saya tidak akan mengatakan bahwa nasionalis etnis kulit putih tidak akan pernah melakukan kekerasan. Tapi mereka sedang ketakutan sekarang. Mereka belum melakukan apa-apa. Mereka bukan orang-orang yang secara acak menikam orang di jalanan. Kita baru saja melihat sedikit tanda-tanda itu di Irlandia Utara. Oke? Baru saja melihat sedikit tanda-tanda itu. Itulah kekuatan-kekuatan yang bisa dilepaskan jika kita tidak mengubah arah. Jika kita tidak memperbaiki arah. Kita tidak memperbaiki arah. Maaf, itu yang benar. Tolong, lihat ini luar biasa. Jika kamu bertahan sampai minggu depan, tetap terhubung. Aku yakin kalau dia ada di sini, dia akan jadi salah satu dari orang-orang ini. Kamu tahu, lihat, orang-orang yang tidak peka ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memakai headphone. Pria itu berteriak, Allahu Akbar. Dia membawa pisau. Dia menusuk beberapa orang secara acak. Orang-orang ini hanya beruntung, murni keberuntungan saja. Mereka tidak ditusuk. Akhirnya dia ditangkap. Jadi biar saya jelaskan kenapa Muslim semakin berani. Kenapa kalau diberi sedikit mereka mengambil lebih banyak dan tetap tidak berhenti di situ? Ya, saya tidak perlu memberitahu Anda kenapa mereka seperti itu. Dengarkan apa yang dikatakan seorang cendekiawan Muslim. Ketika Nabi SAW, beliau datang, beliau tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku harus berasimilasi di Mekah? Ya, atau apakah aku harus memisahkan diri? Tidak, beliau mengalami perubahan paradigma. Beliau tidak pernah memikirkan pertanyaan ini karena beliau tahu bahwa beliau datang untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Mekah terlebih dahulu, lalu kepada seluruh umat manusia. Oke. Dan itu sangat jelas dari kehidupan Nabi SAW. Dan itulah sebabnya beliau berkata, Itba'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Kalian ikuti aku. Aku dipilih untuk memimpin umat manusia, bukan dipimpin oleh umat manusia. Jadi inilah kehidupan Nabi SAW. Dan itulah sebabnya ketika beliau merasa bahwa penduduk Mekah menolak dakwahnya, Beliau SAW pun berpindah ke Jadi untuk mempersingkat cerita, kalau Anda belum paham,
Jadi intinya Anda mengatakan bahwa ketika Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau hijrah bukan untuk berasimilasi. Beliau hijrah untuk memberitahu dunia apa agama yang benar, yaitu Islam. Islam adalah agama yang benar. Jadi saya tidak datang untuk berasimilasi. Saya datang untuk membuat orang-orang berasimilasi ke dalam ideologi saya. Itulah pola pikirnya. Dan ketika orang-orang idiot gila kiri yang sok progresif mengatakan kepada Anda bahwa mereka orang baik, bisa berintegrasi dan berasimilasi, justru orang kulit putih yang harus Anda waspadai. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Manifestasi nyata dari apa yang baru saja dikatakan oleh ulama itu adalah ini. Dengarkan orang ini. Dengarkan orang ini. Dia sudah 3 tahun di Jerman dan dia berkata, "Saya membenci semua orang. Jerman adalah negara kafir. Saya tidak peduli. Mereka menerima saya sebagai pengungsi. Seorang muslim yang tidak menerima saya, itu 1.000.000 kali lebih baik daripada non-muslim yang menerima saya. Yang merasa kasihan pada saya, yang berkata, oke, ini rumah gratis untukmu. Ini uang saku untukmu. Kami akan menghukum orang kami sendiri, hanya supaya kami bisa bersikap baik padamu. Supaya kamu bisa melihat, kamu bisa menerima kami sebagai orang baik." Setelah melakukan semua itu, mereka tetap saja sangat membencimu. Kamu merasa nyaman di Jerman? Tidak. Kamu merasa nyaman? Kenapa kamu merasa nyaman? Karena aku merasa nyaman. Wajib pajak Jerman membayar untuk tempat tinggal, pakaian, dan makanan dia dengan mengorbankan warga asli Jerman. Dan mereka masih saja tidak puas. Di mana kamu? Di negeri kafir. Tidak ada dunia yang memahaminya. Karena dunia berkata kepada kamu, mereka ini menerima kita. Dan Bagian terburuknya adalah mereka bahkan tidak menyembunyikannya. itu aku berada di dalam negeri. Kufa, pergi ke tempat di mana kita diwawancarai. Ke tempat di mana kita berada. Bahkan jika kita berada di tangan Jerman, dia akan, wallahi, di atas kepalaku. Maksudnya aku tidak ada urusan. Bagus. Tapi selama kamu vulgar, maka ini syaratmu. Kapi yang walda, kapi. Ya, baik. Halo, bas mana maklubnya apa ada? Saya ingin bertanya padamu. Pertanyaan, mana yang lebih baik? Muslim yang tidak menyambutmu atau kafir yang menyambutmu? Atau setidaknya dia memikirkannya? Muslim. Mereka tidak mengizinkanmu masuk rumah mereka atau Kafir yang mengizinkanmu masuk ke rumahnya, memberimu makan dan minum. Mana yang lebih baik? Muslim? Iya, demi Allah, tentu saja, tanpa ragu. Muslim. Muslim? Ya. Benarkah? Ya. Kepalaku di dalam air. inilah alasan Wayne Broadhurst ditusuk. Sebenarnya tidak, itu kasus yang agak berbeda. Tapi inilah orang-orang yang kalian hadapi, teman-teman. Inilah orang-orang yang kalian hadapi. Dan pihak kiri masih saja mengatakan bahwa ada yang salah dengan dirimu. Jadi orang-orang yang tidak menerima mereka ini yaitu pencari suaka, dan jelas kita juga akan memperluas cakupannya ke orang-orang lain juga. Karena bukan hanya pencari suaka yang melakukan hal-hal ini. Ulama Muslim yang saya tunjukkan kepada Anda, audiensnya adalah Muslim Barat. Bangun, bangun, jangan beri mereka apapun. Nah, Anda sudah mencobanya. Bagaimana hasilnya? Apakah Muslim berkata, "Hei, kami mencintai Barat"? Muslim memiliki lebih banyak hak di Barat daripada di negara asal mereka. Mereka diizinkan untuk berbicara setiap hari menentang masyarakat Barat, menentang pemerintah Barat. Mereka diizinkan untuk melakukan protes. Tahukah Anda, pernahkah Anda melihat protes pro-Palestina di UEA, di Arab Saudi, di Pakistan, di Bangladesh? Tidak pernah. Tidak, karena mereka tahu omong kosong seperti ini akan berlangsung selama bertahun-tahun. Itu tidak sepadan. Apa gunanya protes di Dubai atau Karachi atau Riyadh? Tapi mereka melakukannya setiap akhir pekan di Barat, mengganggu kehidupan kita. Kita tidak ada hubungannya dengan itu di Australia. Australia tidak punya pengaruh terhadap Israel, tapi mereka tetap melakukannya. Mereka punya lebih banyak hak di Barat, tapi mereka membenci Barat. Maaf, saya bukan Kristen. Jangan, saya tidak percaya pada mencintai musuhmu. Saya tidak percaya pada ajaran untuk memberikan pipi sebelah lagi. Saya bilang, ya, kamu tahu maksud saya.